Sebut saja di wilayah Sunda, apakah Sundanya besar atau khusus misalnya yang ada sekarang di wilayah Pulau Jawa bagian barat, sudah memiliki tradisi keagamaan, yaitu agama Hyang disebutnya. Nuansa Hindu Buddha di negeri utara, Sunda sudah ada. Di Nusantara itu agama Hyang. Makanya jejaknya di mana? Di Baduy. Kalau di Jawa di Tengger. Deh Sang Hyang Hayu, ikang ajarak namami, ringwang kadi kita, kunang humedap sarasani kayak ngugus mami, nitala, sutala, talantala, talaning tala, mahatala, dan atyanta artapatala. Itu neraka paling bawah, ya, neraka jahanam kalau dalam Islam. Ya, kemudian Sabta Buana atau Buana Pitu, 7 susunan sorga, terdiri atas kepercayaan masyarakat Sunda, di mana sebutan Sunda yang dimaksud ini adalah merupakan sebutan penduduk dari Sunda Besar dan Sunda Kecil yang saat ini disebut sebagai Nusantara. Dalam perkembangannya, terjadi penyimpangan oleh beberapa golongan masyarakat yang kurang memahami esensi dari ageman tersebut, sampai kemudian dikategorikan sebagai bentuk animisme dan dinamisme. Pertanyaannya, bagaimana apabila tidak semua dari isme-isme tersebut hanyalah merupakan tafsir paling rendah yang dipahami oleh masyarakat awam, atau bahkan oleh orang asing yang tidak banyak berinteraksi dengan kesundaan asli, dan telah salah mengartikan akan ajaran ageman Sunda yang sebenarnya, yaitu agama Hyang, yang ternyata hanya menyembah satu Tuhan. Narasumber kali ini adalah Bapak Undang Darsa, seorang filolog dari Universitas Padjadjaran Bandung, yang akan membacakan dan menjelaskan isi naskah Sunda yang menuliskan tentang keagamaan, termasuk saat pada zaman Prabu Siliwangi. Seperti apa agama Hyang yang dimaksud dan penjelasannya? Bagi kamu yang tertarik, silakan simak vlog berikut. begini. Kalau berbicara tentang ini kaitannya dengan religi Sunda kan, sistem religi Sunda atau keagamaan orang Sunda. Apakah Hindu atau Buddha atau agama Hyang? Ya, dulu kembali lagi ya tentang Nusantara ya itu. Ya, kedatangan imigran dari luar, terutama dari India itu. Nah, apakah India membawa sistem pemerintahan kerajaan? Apakah sebelum ada kedatangan orang India upamanya, kan itu sejarah berbicara banyak itu, tidak ada pemerintahan? Ada di Sunda yang disebut Kapanghuluan, dikenal Aki Tirem upamanya ya. Siapa Aki Tirem? Ke atasnya itu berkuasa sebagai penghulu itu dalam kronik ya, naskah. Tentu saja belum banyak yang bisa membaca karena saya membaca lontar-lontar itu ya selama 15 tahun ke atas. Ya, Aki Tirem itu siapa? Ki Bajul Pakel itu berkuasa 37 tahun kira-kira lah ya tahun. Kemudian ke atasnya Aki Dungkul. Nah, mereka Kapanghuluan ini ya, tersebar ya keturunannya ke ujung Mendini ya, ke Malaka sekarang, Sumatera, ke Jawa Timur. Bahkan Aki Tirem sendiri itu istrinya orang Jawa Timur kalau menurut geografi sekarang. Kemudian berhenti di situ Kapanghuluan itu karena salah satu putrinya ya, Aki Tirem itu punya putri ya dalam kronik ya naskah namanya Pohatsi Larasati itu. Kemudian ya ditikah oleh pendatang dari India. Mungkin kalangan elitnya, pengungsinya, apakah wangsa Chalukya, Maurya atau wangsa apa? Nah, namanya Dharma Lokapala. Maka sejak saat itulah berdiri yang disebut, sekalipun ini apakah legendaris atau mitos tidak apa-apa, karena jejak-jejak peninggalan arkeologis
Belum, tapi bias-bias kronik sudah menyebutkan ke sana. Karena saya filologi itu mendalami, tentu saja menafsirkan intelektual naskah-naskah. Jadi Dharma Lokapala pendatang dari negeri Bharata Warsa, tidak disebutkan India atau Hindustan. Ya, negeri itu Bharata Warsa. Maka jangan heran kalau sekarang ada isu India mau berubah lagi namanya negeri Bharata. Memang dulu Bharata Warsa dalam kronik-kronik Nusantara itu ya. Maka ya dia mendirikanlah sistem kerajaan. Ya, dengan permaisurinya ya, Wahlarasati turunan Akitirem. Namanya kerajaannya itu yang sekarang sering disebut-sebut juga dalam media-media YouTube atau apa, Salaka Nagara. Kira-kira di mana? Orang juga sudah menyebutkan etimologi Salaka Nagara. Nagara Salaka, Salaka itu menunjukkan kalau warna putih mengkilap, kalau logam itu perak. Ibu kotanya di Raja Tapura. Kira-kira di mana? Di daerah sekitar Pandeglang, Cilegon. Maka barangkali ini juga perlu kita tafsirkan. Jangan heran kalau di Cilegon ada industri baja kan itu kira-kira. Nah, sekitar itulah. Wah, itu bohong. Ya jelas karena belum ditemukan artefak atau ingat Krakatau meletus 1882. Itu dahsyatnya luar biasa. Itu sudah bukan informasi yang terbatas. Makanya sekarang sudah mulai muncul arca-arca yang agak susah diidentifikasi apakah Hindu Buddha atau apa, nggak apa-apa. Tapi kembali lagi tentang keagamaan Sunda. Sebelum kedatangan dari India, nah sebut saja zaman Kapanghuluan, ya masyarakat penduduk sebut saja di wilayah Sunda, apakah Sundanya besar atau khusus misalkan yang ada sekarang di wilayah Pulau Jawa bagian barat, sudah memiliki tradisi keagamaan, yaitu agama Hyang disebutnya. Sudah memiliki tata bahasa, sudah bisa berternak, sudah bisa mengembangkan ekonomi. Makanya kenapa dari utara ini, karena tanahnya subur, tanamannya aneka ragam, itu maka banyak pendatang ke Nusantara. Inilah yang memicu kenapa banyak imigran ke Nusantara. Nah, kembali agama Hyang tadi, ketika si Hindu Buddha ada, nah penulis sudah tahu tentang adanya, tapi ajarannya sebelum sistem kerajaan ada yang membawa nuansa Hindu Buddha di negeri utara, Sunda sudah ada. Di Nusantara itu agama Hyang. Makanya jejaknya di mana? Di Baduy. Kalau di Jawa di Tengger. Itu kalau di Jawa ditanya agamanya, dia juga tidak akan pernah bicara agama apa. Agama kejawen, itu tapi kan tidak Islami. Tapi praktek-praktek syariat ada dalam bentuk-bentuk mungkin mereka sudah susah menelusuri tentang syariat keagamaannya. Di Baduy sudah terkunci dengan Kawalu. Tapi hakikatnya ageman keur anjeunna kudu bisa tapak di sarira, tapak di negara, jadi sistem ayeuna di negara Indonesia, dan tapak di buana. Itu ke alam semesta, kada harmoni, ulah ngaruksak, ulah naon itu. Ya, kalau berbicara tentang naskah-naskah yang bisa memberikan gambaran tentang atau menguatkan bahwa Sunda itu punya tradisi keagamaan khas, nah sering-sering orang mengacu atau kepada salah satu naskah Sunda kuno yang disebut Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Nah, ini ada kata Sang Hyang, ya Sang Hyang. Nah, ini perlu disampaikan istilah Sunda kuno. Ya, ada sang, itu kata sandang sebutan untuk tokoh-tokoh penting. Nah, kalau hyang itu kata mandiri, yaitu holik namanya. Kan kalau di Islam itu kul huwallahu ahad, Allah lah sebat umumnya. Nah, di Sunda itu hyang, huwa gitu. Ada ketika sang hyang harus ditulis satu, itu kata sandang untuk menyebut sebuah tempat atau benda
apapun yang dianggap sakral atau suci. Makanya disebut Sang Hyang. Nah, siksa kandang karesian. Nah, namanya siksa kandang karesian. Itu naskah ya, ini kembali. Ini sebelum masuk itu. Jadi perlu ya siksa kandang karena siksa itu Sunda kuno itu bukan artinya siksa itu bukan di ini tapi nasihat. Namanya dengan kelembutan, tapi sekarang disiksa itu menggunakan alat-alat. Wah, kamu disiksa mendapat siksa. Bukan, Sunda itu alut. Itu sama dengan carek ya. Itu dicarek itu dengan lemah lembut. Jadi siksa kanda itu ya kisah sebuah narasi untuk ya hidup menjadi sebagai resi. Resi itu adalah orang yang bijak. Tadi yang menulisnya Sang Sadu Jati, nah itu termasuk resi. Jadi hal yang berkaitan dengan resi itu pasti memberikan nasihat spiritual juga tentang kenegaraan. Maka di Sunda raja-raja Sunda biasanya ada ngaraja resi. Jadi setelah menjadi raja, kemudian dia menjadi resi. Tidak malah ambisi misalkan cewek-cewek lagi, tidak. Di Sunda umumnya ngaraja resi. Itulah raja yang paling ideal. Membahas dulu tentang naskah ya, karena saya tahu dari sisi kodikologi. Ya, kalau 1518 berarti itu ada dalam bentang masa pemerintahan Prabu Jayadewata, atau dalam prasasti Batu Tulis disebut Sri Baduga Maharaja Ratu Haji. Kapan? Ya, yang memerintah 1482 sampai 1512 itu. Jadi masa-masa Prabu Jayadewata itulah, masa Sri Baduga itulah reproduksi naskah-naskah lontar Sunda kuno sangat tren, cetak ulang, sewa kadarma, semua hampir abad-abad itu, abad 15 itulah ya. Maka kebanyakan orang Sunda menyebutnya Prabu Siliwangi karena memang jasanya itu di samping hal-hal lain yang membuat dan paling dekat kepada memori orang Sunda. Padahal Siliwangi juga dilekatkan kepada raja-raja Sunda, bukan hanya kepada, tapi ya simpan dulu tentang hal itu. Kembali tentang ajaran Sunda. Kalau misalnya disebut Sunda, tadi kan agama Hyang. Petunjuk tentang itu ada dalam naskah Sunda kuno. Ya, Sang Hyang Hayu. Kenapa disebut Sang Hyang? Sang Hyang itu kata sandang untuk kata hayu. Hayu itu keindahan, kebijakan gitu. Maka disebut naskahnya itu Sang Hyang Hayu. Ya, apa isinya? Bahkan awalnya begini. Deh Sang Hyang Hayu, ikang ajarak namami, ringwang kadi kita, kunang humedap sarasani keng wuwus mami. Nah, jadi di situ inilah ya kitab atau ajaran tentang kebajikan, tentang tuntunan ya, dharma. Kayak ada sewaka dharma kan itu ya hayua. Nah, jadi janganlah ragu apa yang diajarkan dan disampaikan dalam Sang Hyang Hayu. Contoh umpamanya ya, substansinya ya saya ingin bicarakan. Jadi bagaimana atau agama Siliwangi umpamanya atau apa, di mana kita kan masih meraba-raba. Kalau kita baca Sang Hyang Hayu, barangkali disitulah kenapa Sang Hyang Hayu mulai kalau dalam kaitannya tentang kosmologi. Wajagat raya ini dibagi 3 lapis ya. Yang pertama yang disebut Sapta Patala. Ya, itu dunia bawah. Artinya 7 neraka. Ini dalam imajinasinya ya. Lalu Buhloka ya, adalah bumi tempat kita berpijak saat ini, atau istilah lain Buhloka itu adalah Madya Pada. Ya, tempat yang di tengah. Yang di atas disebut Sapta Buana. Ini perlu jelas ya tentang konsepsi bagaimana atau pandangan-pandangan Sunda waktu itu yang menyatakan orang Sunda itu menganut agama Hyang ya. Nah, ini naskahnya saya akan bicarakan, saya ingat saya karena saya yang meneliti awal mula. Sapta Patala itu susunannya tadi kan seperti kerucut ya. Sebutannya pertama ada Patala, Nitala, Sutala, Talantala, Talaningtala, Mahatala, dan Atyanta Arta Patala.
Itu neraka paling bawah, ya, neraka jahanam kalau dalam Islam, ya. Kemudian Sabta Buana atau Buana Pitu, 7 susunan sorga, terdiri atas buah loka yang pertama, suah loka, janah loka, tapwa loka, satya loka, mahaloka, atyanta, arta loka. Nah, surga tertinggi Janatun Naim, kan itu di Sunda sebutnya ya bumi kancana itu. Nah, selanjutnya ya dalam kosmologi Sunda, setelah Sabta Buana ya di atas itu masih ada 7 susun ke atas ya yang ya bersuasana sunyi hampa. Nah, ini dalam ini kosmologi yaitu pertama sunya, yang kedua ati sunya, ketiga paramasunya, keempat atyantasunya, kelima nirmalasunya, ya selanjutnya keenam suksmasunya, dan ketujuh acintya sukma, acintya-sunya. Nah, di atasnya lagi masih ada. Nah, ini ya 7 tingkatan yang bisa diartikan sebagai tadi kan sunyi hampa, sekarang kesirnaan yang lenyap. Apa tingkatan setelah itu? Taya, atitaya, para mak taya, atyanta taya, nirmala taya, suksma taya, dan acintya taya. Nah, itu ya, ini dari kehampaan. Kemudian di atas ya tempat tersebut masih ada ternyata ya, ini tempat yang dinamakan Abhyantara Taya, bagian terdalam kesirnaan. Ini ya, Abhyantara Taya artinya tidak dapat terjangkau oleh cahaya bintang, rembulan, matahari, pelangi, ya, biang lala, kabut asap, awan, hujan, petir, halilintar, guru, guntur, meteor atau paramanu, partikel kecil atau atom, dan berbagai suara makhluk hidup, semua tidak akan sampai ke Abhyantara Taya. Nah, di sini apakah ini tempat Hyang? Belum tentu, karena Hyang yang menciptakan. Jadi di atas itu Hyang masih ini. Nah, selanjutnya ya setelah Abhyantara Taya, nih konsep Sunda, keagamaan Sunda, ada yang disebut panca tan mantra. Tentu istilah-istilah ini dikenal juga dalam kondisi keagamaan Buddhis atau Hindu. Tapi di Sunda ini saya akan bicara tentang berdasarkan 5 unsur halus yang terdiri atas budi, ya, kebijakan, guna, kepandaian, pradana, kesalehan. Nah, itu. Jadi setelah itu ada di atas itu terdapat sunyataya nirmala, kesunyi senyapan abadi. Ya, dan berakhir pada kanira srayasan, yaitu kemahakuasaan atau kebebasan tertinggi, yaitu takdir. Nah, inilah tatanan kosmologi secara sistematis dalam naskah itu. Barangkali inilah yang menjadi pedoman nenek moyang Sunda yang selama ini sudah bias dan di Baduy sudah menjadi tutur yang tidak bisa dibicarakan kepada siapa saja, yang disebut agama Hyang atau orang Baduy menyebutnya Sunda Wiwitan. Tidak apa-apa cek orang Baduy. Ya, tenan naon kami teu bohaknya ieu gitu. Sunda Wiwitan selam wiwitan pek bae gitu. Elok bae nya keur kami gitu. Nah, ini. Yang selanjutnya ya, hal tersebut adalah salah satu tugas para mahaguru tadi kan, para resi, para wiku, ya, menjelaskan kepada para pencari ilmu pengetahuan. Nah, ini di samping harus terus berlomba-lomba dalam belajar dan beribadah demi mencapai kesempurnaan hidup, baik di sakala dunia nyata maupun di niskala akhirat gitu ya. Nah, Honda tidak menyebutkan sinkretisme, sama-sama menuju satu arah tapi jalannya beda, begitulah. Wisnu, Siwa di Hindu Buddha terutama kan, Airatma Sambawa Amitabha, naon semuanya di Pancakusika. Mereka hanya mengabadikan istilah-istilah itu dari Sunda. Ini gitu nya inti nama.
Jadi pamik itu kumaha kemana udah Sunda maki jadi mengenal yo Brahma, Wisnu, Iswara, Budi gunakan tadi Prabu, Rama, Resi. Nah itu. Jadi dikenal tentang istilah itu sudah ada sejak dulu istilah Nusantara, istilah Nusantara Kadek. Istilah Nusantara kemudian oleh orang Hindustan ya itu dipakai maka disebut ya praktek-praktek keagamaan orang Hindustan diambil dari nama itu disebut agama Hindu. Ah itu. Padahal ajarannya seperti Nusantara ini. Dan saya tidak menyinggung-nyinggung apa yang disebut diajarkan dalam Hindu atau Buddha, tapi pure di sini. Laras kan? Gitu. Nah, ada pun kayak oh ini di Hindu, oh ini di Buddha terserah. Tapi tentang Hindu Buddha penulis ini sudah tahu. Berarti si penulis ini sudah tahu bahwa Hindu Buddha itu muda. Kesimpulan menurut Pak Undang mengutip dari Honda, sinkretisme Hindu-Buddha pada agama Sunda kuno atau agama Hyang pada masyarakat Jawa Barat yang dikenal sebagai wiwitan tidaklah terjadi. Namun merupakan sebuah bentuk koalisi dengan esensi untuk mencapai tujuan yang sama. Sunda wiwitan adalah bagian penting dari warisan budaya dan agama di tanah Sunda. Meskipun menghadapi tantangan dan kontroversi, ajaran ini tetap hidup dan memainkan peran dalam membentuk identitas masyarakat suku Sunda. Banyak pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita petik di dalamnya. Namun disayangkan keberadaan masyarakat adat bahkan sering disalahartikan sebagai masyarakat penganut animisme. Padahal agama Sunda khususnya yang ada pada masyarakat adat Baduy Banten merupakan ajaran yang sama-sama menyembah Tuhan Yang Maha Esa yang dikenal sebagai Hyang Tunggal, sebagai Tuhan yang satu, dan juga mengimani salah satu nabi yaitu Adam sebagai Rasul. Bukankah ini adalah sebutan bagi agama Samawi? Orang Baduy ini kan keturunan dari Nabi Adam, tapi Adamnya Adam Tunggal gitu ya. Kalau menurut tutur wilayat gitu ya. Terdirinya ini bisa disebut dari suku Sunda pertama, Sunda Buhun. Kalau hitungan Masehi sekarang kan udah 2022. Kalau kami ya udah 3.000 tahun. Dengan menghormati keberagaman agama di Indonesia, termasuk Sunda wiwitan, mencerminkan kaya dan kompleksnya sejarah bangsa ini. Ajaran-ajaran leluhur dengan kitab suci dan filosofi hidupnya menjadi penanda yang kuat dari kekayaan spiritual dan kultural suku Sunda. Jadi akang-akang dan tete-tete jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelique Paulina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton, dadah.